Apa kabarnya pemirsa Sriwijaya TV? Senang sekali hari ini Emil Pratama bisa berjumpa lagi di program yang mengangkat tentang kreativitas dari para pengusaha kecil menengah yang ada di Sumatera Selatan. Dan kali ini Emil bakal mengunjungi salah satu pengusaha yang bergerak di bisnis kuliner yaitu donat. Nah, pasti penasaran kan dengan bagaimana sih kreativitas dari pengusaha ini? Makanya tetap ikutin Emil terus hanya di program Mikro Bisnis Sriwijaya TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak, kenalin saya Emil dari program Mikro Bisnis Sriwijaya TV. Mungkin boleh ngobrol-ngobrol sebentar ya, Mbak? Oke. Ya, silakan duduk ya, Min. Aduh, makasih banyak, Mbak. Duduk ya. Oke. Oh iya, tapi sebelum kita mau ngobrol-ngobrol nih, Emil mau nanya-nanya kan. Tapi kenalan dulu dong, Emil hari ini berbicara dengan Mbak siapa? Saya Iva dari owner Dapur O. Langsung Emil bisa berbicara sama owner dari Dapur O ini. Yaudah Mbak, Emil mau nanya-nanya boleh ya? Boleh. Oke, jadi ini kan sebenarnya Emil ini masih bingung nih, sebenarnya Dapur O itu usaha apa sih? Jadi Dapur O itu kita usahanya kita bikin kue-kue gitu dari bol-boluan, brownies, donat, pisang hijau juga ada. Oh, Emil suka banget tuh pisang hijau. Jadi ada banyak ya Mbak ya, nggak cuman bikin donat aja, tapi ada brownies juga, terus ada pisang hijau, donat. Nah, kalau Emil mau nanya nih, kira-kira yang paling andalannya dari Dapur O itu apa sih? Dia dari semua kue-kue yang enak tadi. Andalannya tuh yang ini, donat bomb. Donat bomb, wow, donat bomb ya. Jadi ini sebenarnya kalau ngomongin tentang donat kan udah banyak banget orang yang jual donat atau kayak usaha donat gitu lah ya Mbak ya. Nah, kalau donat O ini sendiri yang dari donat bomb ini, itu kira-kira gimana sih perjalanannya kok bisa terpikir untuk membuat donat bomb yang akan meledak ini? Ya, jadi aku kan sudah sering buat donat-donat biasa ya, donat dengan toppingan atas yang coklat-coklat gitu. Nah, kepikir kan udah banyak tuh yang jual, terus nggak terlalu laris ya. Iya, mungkin udah banyak ya. Ya, Iya, aja gitu ya, biasa aja gitu ya. Aja. Jadi kita bikin inovasi baru deh. Aku pikirnya kenapa nggak ini warna hitam atau warna merah gitu, atau warna-warni kayak warna-warni gitu. donatnya ya. Tapi kita harus cari yang bahan untuk hitamnya ini aman buat dikonsumsi, terutama anak-anak dan orang tua yang pastinya aman. Ya udah, aku pikir mulailah aku eksekusi nih pakai dark coklat itu. Okay. Terus kita ini mix jadi donat. Nah, kalau donat biasa kayak gitu tabur gula udah biasa kan? Iya, benar banget. Nah, gimana kalau kita bikin isiannya unik lagi nih? Kalau donat bomb ya, donat bomboloni nih sebenarnya namanya itu donat yang ada isiannya dalam gitu. Jadi aku bikinlah isian yang unik-unik gitu, kayak krim, ada rasa cream cheese. Oh, ada cream cheese. Jadi ada macam-macam juga rasanya. Banyak. Jadi istilah bomnya ini diambil dari isian dari donatnya tadi. Yang kalau biasanya itu pakai topping di atas pemirsa, ini pakai di dalam ya isiannya. Oh, jadi ini pasti penasaran ya pemirsa di rumah. Pasti ini karena keunikannya dan gimana sih bentuk tampilan dari donat O ini sendiri. Yang ada donat bomnya pastinya ya. Nah, Emil boleh nggak nih lihat proses pembuatannya gimana sih sampai akhirnya bisa jadi gitu, boleh nggak nih Mbak? Boleh kayak gitu. Sekarang oke, kita bakal lihat gimana proses pembuatannya, jadi tetap ikutin Emil ya. Iya, pemirsa Sriwijaya TV, ini sekarang Emil udah bersama dengan Mbak Iva. Nah, pasti pada penasaran kan bagaimana sih proses pembuatan dari donat O ini sendiri. Nah, ini sekarang kita bakal belajar ya Mbak Iva ya, gimana cara ngebuatnya dan prosesnya gimana. Kalau gitu gimana nih Mbak, awalnya kita mau ngebuat donat O ini sendiri? Ada apa aja bahan-bahannya mungkin? Jadi ada bahan-bahannya, yang utama itu terigu. Terigu, kita kasih lihat dulu. Oh, ini ada terigu pemirsa, terigu. Nah, terus kita harus pilihnya protein tinggi. Oh. Protein tinggi. Oh, ini beda-beda ya jenis terigu ya Mbak ya? Beda-beda. Kenapa harus yang protein tinggi? Kalau protein rendah emang kenapa Mbak? Kalau untuk yang donat, roti, dia harus pakai yang protein tinggi supaya lebih lembut. Oh, lebih lembut. Jadi pengaruhnya ke tekstur dari donatnya sendiri ya Mbak ya. Terus ada apa lagi nih Mbak? Ada telur. Ada telur, ini telur. Ini jumlah telurnya harus 3 memang ya, 3. Terus 1 kilo. 1 kilo telur. Oh ya. Terus ada apa lagi?
gula pasir. Terus ini ada ragi, ini ada raginya. Terus susu bubuk yang ini ya, ini ada susu bubuk. Dan juga ini ada mentega. Terus ini apa ini? Nah, ini yang buat jadi hitam donatnya. Oh, black donut ya. Iya. Donut hitam. Ini apa? Dark coklat. Oh, dark chocolate. Oh. Terus ini Garam. garam. Dan ini yang terakhir adalah susu full cream. Jadi gimana nih Mbak, awal yang harus kita lakukan untuk ngebuat donat boom ini sendiri? Nah, kita pertama-tama masukin terigu dulu. Oh, masukin terigu dulu ke mixer. Nah pemirsa, kalau tadi Emil dan juga Mbak Iva udah ke proses pembuatan donat, udah selesai juga. Dan tadi udah digoreng ya Mbak ya donatnya ya. Dan masih panas ya pemirsa, dan tapi ini udah ada yang sekarang udah dinginnya. Nah sekarang kita bakal cobain, boleh ya Mbak ya? Emil cobain ya, oke. Emil mau pilih yang ini, yang hitam sesuai dengan yang tadi kita buat pakai dark chocolate. Oke, dicicip ya Mbak ya. Lembut banget pemirsa, ini adonannya lembut banget, terus isiannya tuh manis banget ya Mbak. Ini isiannya apa sih Mbak kalau boleh tahu? Ini yang krim pakai salted caramel. Ini krim diberikan dengan salted caramel, ini enak banget dan kalian harus cobain ini pemirsa, ini rasanya luar biasa. Nah, tadi Emil udah cobain, ini enak banget donatnya pemirsa. Oh iya Mbak, ini ngomongin tentang packaging. Nah, ini Emil lihat packagingnya unik banget ya. Ini kan kalau misalnya untuk menarik para konsumen supaya mau beli, selain dari rasa yang enak, itu juga perlu packaging yang menarik dan juga cantik ya Mbak ya. Ini kalau Emil liatin unik banget packagingnya, warnanya kuning, menarik, terus ada tulisan-tulisannya imut-imut gitu ya pokoknya tulisannya ya. Ini sejak kapan sih Mbak Iva punya inovasi untuk ngebuat packaging seunik ini? Aku sih ini mikirnya kan ini udah enak ya. Kalau aku udah enak ya, donatnya udah enak. Nah kita tambahin nih packagingnya lebih cantik lagi biar lebih diminatin lagi sama orang-orang. Kayak gitu. Jadi konsepnya jadi aku memang sukanya warna ini ya. Suka warna kuning ya. Terus bom kan hitam ya. Oh iya bener banget. Aku kombinasiin aja. Ini kan kalau udah lihat kayak gini, udah kotak kayak gini, pasti banyak banget orang konsumen yang pada mesen pasti ya Mbak ya. Nah ini kalau ngomongin soal konsumen sendiri, kira-kira pasarnya ini apakah cuma konsumen dalam kota aja atau ada juga nih konsumen luar kota yang pengen mencicipi donat bom dari Dapur O ini? Yang udah pernah cicipin ya, kita kan ada yang namanya jasa titip. Nah, kemarin sampai Makassar, udah sampai ke sana. Antar pulau ya udah ya? Iya. Masih dalam Palembang, ke Sekayu, ke daerah-daerah lain, ke Makarti, segala macam udah ini. Jadi udah kayak jasa titip kayak gitu, mereka pesan terus dia jual kembali kayak gitu. Oh jadi memang udah ada orang-orang yang nanti bakal menjadi penyedia jasa ya Mbak ya untuk menitipkan donat-donat ini. Nah kalau misal ngomongin ini diantar keluar kota, itu kira-kira berapa lama donat ini bisa tahan gitu? Kalau untuk suhu ruang tahan seharian. Kalau misalnya dia kan ada rasa durian tuh. Ada rasa durian juga ya? Iya.
Cuman kalau rasa durian nggak bisa tahan suhu ruang lebih dari seharian itu nggak boleh karena dia cepat basi kayak gitu. Oh, jadi harus masuk ke freezer yang pendingin gitu ya. Kalau dia masuk kulkas 2-3 hari masih bagus. Oh, kalau ini masuk kulkas 2-3 hari masih bagus. Waduh, luar biasa ya pemirsa, inovasinya mulai dari donatnya, kotaknya, sampai ketahanan dari donat ini juga luar biasa sekali. Makasih banyak loh Mbak Iva ya, Emil udah diajak ngobrol-ngobrol, terus juga Emil diajak bikin donatnya dan nyicipin juga. Dan keren banget deh pokoknya donat boom ini dari Dapur O. Kalau gitu makasih banyak Mbak Iva, Emil udah diajak tadi bikin donat, terus Emil juga diajak nyicipin juga, ngobrol-ngobrol, luar biasa banget. Semoga ya bisnis dari Dapur O ini terus maju, donat boomnya semakin semakin men-Indonesia ya. Jadi semua orang tahu dan harus mencicipi donat boom dari Dapur O. Sebagai pengusaha kecil menengah di Sumatera Selatan, saya Iva, owner dari Dapur O, bisa berharap membantu perekonomian keluarga dan membantu mengurangi pengangguran yang ada di Sumatera Selatan. Terima kasih, Mikro Bisnis Sriwijaya TV.